Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah tarbiyyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan di malam ini di tempat yang mulia. Kita berada sudah malam ke-15, 14 Ramadan telah terlewati. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi merupakan panggilan Allah, ajakan Allah yang paling merdu. Dipanggilnya kita, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, dipanggil untuk berpuasa, siam, menahan. Lalu apa yang kita mau dapatkan dari puasa itu? Yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita meraih takwa. Takwa ini adalah merupakan suatu perbuatan yang paling mulia, dan kurang lebih 226 ayat di dalam Al-Quran menghimbau kepada manusia untuk bertakwa. Salah satunya tadi adalah perintah berpuasa untuk meraih la'allakum tattaqun. Dan Allah tidak menilai manusia dari kaya miskinnya, kedudukannya terhormat atau tidak, miskin kayahnya manusia, status sosialnya manusia. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-15 ini ada tidak perubahan perilaku kita dalam kehidupan kita, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuan kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami tidak ciptakan jin dan manusia begitu saja, tapi ada umpan baliknya, ada feedbacknya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan baik. Rasa penghormatan kita, rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu-satunya
ciptaan Allah adalah manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini pula diturunkan di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia. Diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu dijadikan bulan yang paling mulia dari 12 bulan, sebagai pedoman petunjuk bagi manusia. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini kita dipacu untuk membacanya. Kita dipacu untuk mengerti dari Al-Qur'an. Kita dipacu untuk memahami Al-Qur'an. Apa artinya buku petunjuk kalau kita tidak mengerti? Apatah lagi kita memahami? Dari bacaan-bacaan Al-Quran yang terlepas dari lisan kita, lalu bersinergi ke pikiran kita dan bersinergi ke hati kita, merupakan suatu kekuatan yang bisa mendobrak kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah ini yang bagus, dari ibadah ini dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga melahirkan namanya akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama buistu liutammima maqarimal akhlak. Tujuan kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah memperbaiki akhlak. Jadi print outnya ibadah kita itu adalah akhlak. Ibarat ibadah itu adalah pohonnya dan akhlak itu adalah buahnya. Jadi kalau kita mau menginginkan akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, maka perbaikilah ibadah kita. Bagusnya akhlak karena ada konotasinya, ada hubungannya dengan akhlak nantinya. Jadi ibadah dengan akhlak itu ada hubungannya. Jadi kalau akhlaknya orang bagus, berarti itu nampaknya ibadahnya bagus. Tapi kalau akhlaknya tidak bagus, tidak mulia, berarti ibadahnya masih ada yang salah, masih ada yang perlu diperbaiki. Jadi akhirnya akhlak yang dinilai. Tapi mengapa ada orang yang berakhlak tapi tidak beribadah juga, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban? Sesungguhnya akhlaknya itu tidak benar. Sampai ada orang mengatakan, buat apa kita sholat 5 waktu kalau akhlak kita tidak bagus? Sehingga dia tidak sholat, yang penting katanya akhlaknya baik. Tidak mungkin, Pak. Suatu perbuatan yang tidak ikhlas namanya. Ingat, ada statementnya Imam Al-Ghazali, berhati-hatilah tentang kebaikan orang yang tidak sholat, karena kemunculan akhlak yang bagus itu karena ibadah yang bagus. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, karena bulan Ramadan ini adalah bulan latihan kita, bulan training kita untuk bisa menggapai namanya la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengilhamkan kepada diri manusia sifat fujur dan sifat ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan pada diri manusia dua alternatif dalam dirinya, yaitu sifat fujur, keburukan, dan sifat kemuliaan, ketakwaan. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotorinya. Kita telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menimbang. Mau ke arah fujur, silakan, ada konsekuensinya. Mau ke arah watakwaha, silakan, ada pula konsekuensinya. Manusia telah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dari hal-hal yang baik dalam bulan Ramadan ini, dan kita buang jauh-jauh sifat-sifat yang mengarahkan kita kepada jalan fujur. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.